तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो? चा 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 वा वा चा 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 चा. आपकी ये आवाजें सुन के Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hasanah. Saya akan menjelaskan alur cerita dari film Hitchcock. Alur film tersebut menceritakan adanya seorang guru yang cerdas bernama Naina. Naina ini mengidap Tourette Syndrome. Tourette Syndrome merupakan gangguan syaraf yang membuat penderitanya melakukan pitch atau membuat gerakan dan suara yang tidak bisa dikendalikan. Sindrom tersebut menjadikan Naina ini berbeda dengan yang lainnya. Sejak kecil, Naina harus menanggung rasa malu karena ejekan dari orang-orang di sekitarnya, baik dari teman maupun dari gurunya sendiri. Walaupun begitu, ia memiliki motivasi untuk menjadi guru karena adanya satu orang guru yang memperhatikan dan menginspirasi Naina. Setelah dewasa, Naina tetap memiliki tekad yang bulat untuk menjadi seorang guru, walaupun ia telah ditolak 18 sekolah karena Tourette Syndrome yang dideritanya. Namun, Naina tidak pantang menyerah untuk mewujudkan cita-citanya. Di balik itu semua, ada seorang ibu dan seorang adik Naina yang selalu mendukung dan mensupport Naina. Waktu demi waktu terlewati. Akhirnya, Naina mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang guru dengan mengajar di kelas 9F di ST Notclair, di mana kelas tersebut dikenal sebagai kelas rendahan baik secara akademik maupun memiliki sifat yang buruk. Sebenarnya, para siswa 9F ini berperilaku buruk bukan tanpa alasan. Mereka mendapat ketidakadilan di sekolah ST Notclair karena adanya kesenjangan ekonomi mereka dengan siswa-siswa lainnya. Guru-guru di sana juga cenderung pilih kasih dan tidak memperhatikan mereka. Itulah alasan mereka bersikap buruk. Meskipun pada awalnya Naina mendapatkan perilaku yang buruk dari anak didiknya di 9F, ia tidak patah semangat untuk tetap mengajar mereka. Berbagai cobaan Naina lalui dengan sabar, hingga ia tahu penyebab anak didiknya melakukan perbuatan yang buruk. Naina selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk anak didiknya dengan berbagai cara mengajar yang unik dan mudah dipahami dengan melakukan praktik yang menyenangkan. Naina juga berharap anak didiknya terlepas dari ketakutan besar, dengan menyuruh mereka untuk menulis segala ketakutan itu di lembar kertas terakhir, lalu dibentuk menjadi pesawat kertas untuk diterbangkan, dengan harapan ketakutan itu terbang bersama pesawat kertasnya. Selanjutnya, ada anak didik Naina yang bernama Atis dan Kilam. Mereka membuat kekacauan dengan merusak proyek ilmiah yang akan diikutsertakan pada Olimpiade siswa 9A. Karena mereka melakukan itu karena adanya rasa kesal dan marah terhadap hinaan dari Pak Wadia, yaitu guru pengampu kelas 9A yang tidak menyukai murid-murid 9F. Karena masalah itu, Naina mencoba negosiasi kepada kepala sekolah agar para siswanya tetap dapat ujian kelulusan nanti. Hasil negosiasi itu menyatakan bahwa siswa 9F boleh mengikuti ujian kelulusan, namun dengan syarat mereka harus dirumahkan hingga waktu ujian itu tiba. Dengan perasaan marah, kesal, dan kecewa yang bercampur, Naina sudah tidak memiliki harapan lagi terhadap anak didiknya itu. Naina merasa kecewa dan gagal menjadi seorang guru. Teman sekelasnya di 9F juga merasa sangat kecewa terhadap Atis dan Kilang karena mereka telah menghilangkan kepercayaan Bu Naina terhadap mereka. Setelah itu, Atis dan Kilang menyadari bahwa perilakunya selama itu salah, dan Bu Naina adalah harapan mereka untuk merubah segala ketakutan yang ada dalam diri mereka. Anak didik Bu Naina semenjak mendapatkan skor di sekolah, mereka setiap harinya belajar dengan tekun dan giat untuk bisa lulus dari sekolah tersebut. Nah, suatu hari ketika Bu Naina sedang berada dalam kafe bersama adiknya, anak-anak Bu Naina menghampiri mereka. Nah, mereka meminta maaf perilaku Atis dan Kilam kepada Bu Naina. Nah, kemudian Bu Naina memaafkan mereka, dan pada suatu hari penjaga sekolah mengirimkan lembar jawaban kepada Atis dan Kilam. Kemudian Atis dan Kilam mengadakan pertemuan dengan teman-teman mereka. Namun teman-teman tetap teguh pada pendirian bahwa mereka harus belajar untuk lulus dalam tes tersebut. Dan juga Atis dan Kilam pada pendiriannya, dimana mereka menginginkan lulus dengan lembar jawaban yang telah diberikan. Waktu ujian pun telah tiba, dan kemudian pada saat itu lembar jawaban yang diberikan merupakan lembar jawaban yang salah. Kemudian Atis dan Kilam merasa ketakutan dan juga panik dengan jawaban yang harus mereka jawab. Berbeda dengan teman-temannya merasa tenang dan juga melakukan ujian dengan sangat nyaman. Hari pengumuman kelulusan pun tiba dan semua anak didik Bu Naina pun lulus. Nah, ada rasa bahagia dan bangga dari Bu Naina, dan kemudian ternyata Bu Naina mendapatkan ujian kembali saat dirinya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Nah, Pak Wadia mengatakan bahwa ada kebocoran lembar soal dan juga hal tersebut diakui oleh penjaga sekolah terhadap siswa dan siswi 9F. Kemudian, karena hal ini, para siswa 9F semuanya dinyatakan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Namun Bu Naina tidak percaya jika anak-anak didik yang melakukan hal tersebut, gitu, karena Bu Naina percaya bahwa anak-anaknya telah belajar dan juga 9A yang menjadi siswa kebanggaan dari Pak Wadia.
dia menghampiri Pak Wadi dan mengatakan bahwa dialah yang mengirimkan penjaga sekolah tersebut untuk memberikan lembar jawaban yang salah kepada artis dan film agar mereka lulus dengan tidak jujur, dan kemudian gagal setelah dikeluarkan dari sekolah. Karena pada awalnya Pak Wadia dan salah satu anak 9A ini menginginkan anak-anak 9F ini tersingkir dari external class dan juga tidak lulus dengan baik. Waktu pengumuman juara kelas dan juga gelar sempurna pun tiba, dan para siswa 9F merasa sedih karena harus dikeluarkan dari external class. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak gitu, karena sudah ada bukti bahwa penjaga sekolah mengatakan bahwa dia memberikan lembar jawaban kepada artis dan film. Nah, setelah kepala sekolah selesai pidato, gini juga Pak Wadi yang berpidato mengungkapkan bahwa dirinya lah yang mengirimkan lembar jawaban yang salah kepada siswa 9F agar mereka tidak bisa lulus dalam ujian. Nah, setelah itu ia meminta siswa 9F untuk menaiki panggung, dan juga mendengar itu Bu Naina sangat bangga dan juga senang ketika melihat anak-anaknya bisa diapresiasi oleh orang-orang atau warga sekolah gitu, dan terungkaplah sebuah kebenaran bahwa mereka tidak jadi keluar dari sekolah. Nah, Oru sang juara kelas dari 9F dan satu temannya mendapatkan predikat sempurna yang berakhir dengan diberikannya lencana perfect dan juga kebahagiaan. Setelah itu Pak Wadia setuju bahwa pengakuan Bu Naina tentang tidak ada siswa yang bodoh, melainkan guru yang gagal dalam membimbing siswa gitu. Pak Wadia kemudian mendapatkan kejutan bahwa proyek ilmiah Olimpiade yang gagal digantikan dengan proyek ilmiah yang baru dengan rencana dan hasil yang membuat STM Club mendapatkan juara. Dan kemudian setelah itu setelah kejadian tersebut semuanya kembali normal, anak-anak mulai berbaur satu sama lain tanpa memandang latar belakang, dan Pak Wadia serta Bu Naina kembali akrab dan saling berbahagia hingga pada saatnya Bu Naina harus pensiun dari STM Club. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran dalam film Hitchki 2018. Yang pertama ada teori behavioristik, di mana saat itu Naina tengah menunjukkan kemampuan bawaan dari masing-masing muridnya yang terpengaruh oleh lingkungan sehari-harinya. Seperti yang ditunjukkan mulai Naina, yaitu Ravinder yang memang menguasai hitung-hitungan lebih baik daripada teman-temannya, terpengaruh oleh lingkungan kesehariannya yang mana dia pun sering bermain judi dengan teman-temannya. Hal ini dijelaskan dalam teori behaviorisme bahwa belajar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dalam teori behavioristik juga disebutkan bahwa peserta didik yang sudah belajar akan menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, hal ini terjadi pada film Hitchki 2018 pada saat Naina, seorang guru baru yang ditugaskan kepala sekolah Snorkel tersebut untuk mengajar anak kelas 9F yang terkenal nakal dan bandel. Mulai dari situ, perlahan-lahan anak-anak kelas 9F yang tadinya bandel mulai menerima proses pembelajaran yang dilakukan Naina dan mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik, bahkan memenangkan sains tingkat nasional. Lalu ada teori kognitif, di mana dalam film Hitchki 2018 terjadi saat Naina, seorang guru baru, ditempatkan di kelas 9F dengan murid-muridnya yang nakal dan bandel. Naina mengajar anak muridnya dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik, contohnya melakukan pembelajaran di luar kelas, lalu berhitung ataupun menghitung fisika atau lain sebagainya menggunakan bermain basket. Nah, meskipun ada salah satu guru yang menentang cara mengajarnya Naina, namun Naina optimis bahwa cara pengajarannya ini akan lebih cocok atau lebih baik diterapkan untuk anak-anak kelas 9F agar menjadi lebih baik. Seperti yang dijelaskan dalam teori kognitif bahwa proses pembelajaran lebih dipentingkan dalam hasil pembelajaran. Lalu di Hitchki 2018 ada kejadian salah satu murid
kelas 9F yang menghancurkan proyek Sains Nasional anak kelas 9A. Lalu mereka pun mendapat hukuman dari kepala sekolah agar tidak datang lagi ke sekolah sebelum waktu ujian dimulai. Pada kejadian itu, Naina sudah menyerah. Dia mengira proses belajar yang dia lakukan untuk mengajarkan anak-anak kelas 9F itu tidak berhasil dan bahkan memperburuk citra mereka. Namun karena adanya rasa bersalah yang timbul dari anak-anak kelas 9F, mereka pun mendatangi Naina langsung untuk segera meminta maaf. Mereka berjanji akan terus belajar dimanapun dan kapanpun meskipun tidak diizinkan masuk sebelum ujian dimulai. Seperti yang disebutkan dalam teori konstruktivisme, yaitu terwujudnya cara belajar ditentukan oleh niat belajar dari peserta didik itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Laila Putri ya. Di sini saya akan membahas mengenai pesan moral, kelebihan, dan kekurangan dari film Hiki. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pesan moral dari film Hiki. Film Hiki ini itu merupakan cerita yang menginspiratif bagi kita semua menontonnya. Nah, banyak hal yang dapat kita pelajari untuk tetap berjuang mendidik para murid. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa guru itu tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga harus menjadi guru yang menginspirasi. Juga mengajarkan bagaimana seorang guru dapat menanamkan semangat percaya diri kepada muridnya yang memiliki harapan. Nah, tidak ada kekurangan yang bisa menghentikan mimpi dan harapan seseorang. Jadi, jangan sampai kekurangan yang kita miliki itu menjadi penghambat. Jadikan kekurangan kita sebagai pendorong untuk dapat tetap sukses meraih harapan selama dapat benar-benar gigih mewujudkannya. Dengan tidak pantang menyerah, tetap bertahan, mampu mengalahkan kelemahan terbesar yang kita miliki dan mengubahnya menjadi kekuatan yang besar. Nah, di dalam film Hiki ini juga kita dapat melihat bahwa kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan bagi siapapun dengan latar belakang apapun, artinya semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak karena menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban yang penting. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dari film Hiki. Nah, untuk kelebihan yang pertama ini, cerita yang disajikan itu sangat inspiratif sebab jalan ceritanya mengedukasi kita di dalam dunia pendidikan, khususnya para calon guru. Untuk kelebihan yang selanjutnya ini disajikan berbagai metode pembelajaran agar murid tidak jenuh dan bosan, yaitu dengan menggunakan metode belajar yang kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan cara mengajar di luar kelas. Selanjutnya, menampilkan sisi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang manusia. Di film ini memperlihatkan bahwa keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk meraih impian, yaitu mampu mengubah kekurangan menjadi kekuatan terbesar. Nah, selanjutnya menampilkan suatu kerja keras dan gotong royong siswa demi menunjukkan pencitraan status dari perbandingan kelas favorit dengan favorit. Untuk yang terakhir ini terdapat kutipan yang bisa dijadikan motivasi bahwa tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan membahas mengenai kekurangan dari film Hiki. Menurut kelompok kami, kekurangan dari film ini itu adalah di dalam film Hiki ini hanya menekankan kepada mata pelajaran matematika dan IPA saja. Mata pelajaran tersebut yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kepintaran dan kecerdasan seseorang. Bisa saja menjadi diskriminasi bahwa pelajaran yang lain itu tidak penting. Nah, karena semua terdidik ini tentunya memiliki minat dan bakat yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.